Baik. Kemudian hikmah berikutnya adalah hikmah yang kedua, iradatuka. Qala Imam Ibn Athaillah As-Sakandari rahimahullah ta'ala, nafa'anahu Allahu bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi masyaihihi fid daraini amin, ila anqal iradatuka tajrida ma'a iqamatillahi iyyaka fil asbabi minasyahwatil khafiyyati. At-tajrid wa iradatukal asbaba ma'a iqamatillahi iyyaka fit tajridi inhitatun minal himmatil aliyyati. Di sini ada dua makom. Yang pertama adalah makom tajrid, yang kedua adalah makom sabab. Makom tajrid adalah makom yang diberikan oleh Allah kepada seorang hamba, dia dibebaskan dari sebab-sebab urusan duniawi. Yang kedua adalah makom orang yang memang diletakkan oleh Allah, seorang hamba tersebut di makom sebab. Artinya apa? Dia oleh Allah diberi beban kewajiban untuk ngurusi orang lain, maka dia harus mengambil urusan dunia karena dia punya urusan dengan orang lain. Dan dua-duanya adalah makom istimewa kalau orang benar. Kalau orang makomnya di makom sebab, maka dia di tempat itu maka dia mulia karena dia telah memasuki makomnya sendiri. Yang berada di makom tajrid dia pun akan mulia karena dia telah memasuki makom yang telah Allah tempatkan untuk dia, Allah berikan untuk dia. Jadi begini, iradatukat tajrid, keinginanmu untuk menjauh dari hiruk pikuk dunia, lalu kamu beribadah saja kepada Allah. Jadi nggak ngurusi dunia, saya ingin dengan Allah saja, nggak ngurusi ini, nggak mau kerja, nggak mau cari duit, saya ingin dengan Allah. Ini adalah tajrid. Kalau kamu menghendaki ibadah saja, berurusan dengan Allah saja, ma'a iqamatillahi iyyaka fil asbab, sementara Allah telah menempatkan dirimu dalam dunia sebab, dalam makom sebab. Artinya apa? Allah telah memberikan tanggung jawab kepadamu, yaitu memudahkan dirimu untuk menikah, kemudian punya anak dan seterusnya. Lah kalau sudah dimudahkan oleh Allah untuk menikah kemudian punya anak, artinya dirimu telah ditempatkan oleh Allah di makom sebab. Lah orang berada di makom sebab kok pengen masuk makom tajrid? Orang makom yang dia harus ngurusi kewajibannya, tak taunya dia masuk masjid iktikaf terus setiap hari, maka sesungguhnya dia telah bermaksiat. Maka dikatakan bahwasanya kalau ada orang ditempatkan oleh Allah di makom sebab, harus ngurusi urusan keluarganya, sanak kerabatnya. Lah kok kemudian dia ingin mengambil makom tajrid, ingin ngurusi ibadah saja, maka ketahui itu adalah hawa nafsu yang tersembunyi dibungkus dengan ibadah, gayanya ibadah. Ini adalah menggoda sekali ini. Setan melewat ini menggodanya. Misalnya ada orang senang ibadah, oh kalau dilihat sholat di masjid, iktikaf, kelihatannya baik, tapi sesungguhnya dia bermaksiat. Kenapa? Karena di rumahnya ada anak istrinya. Enggak benar seorang suami iktikaf di masjid, istrinya tidak dikasih nafkah, maksiat dia. Itu syahwat tersembunyi, itu hawa nafsu yang tersembunyi di dalam hatinya. Dakwah, ceramah kesana kemari, sebenarnya dia lari dari tanggung jawab ngurusi anak istri. Karena dirimu telah mengambil keputusan untuk menikah kemudian punya anak, maka makommu adalah makom sebab, urusi anakmu, bekerja, cari rizki. Ini, maka kalau orang berada di makom sebab, tekuni makommu ini, dan engkau bisa sampai kepada Allah di makom ini. Maksudnya begitu. Kalau seseorang ditempatkan Allah di makom sebab, lalu dia mengambil sebab dengan benar, maka surganya tinggi dan pangkatnya tinggi dengan makom sebab. Kalau dia mengambil makom tajrid, maksiat.
Ini bisa diperluas dengan bermacam-macam kisah. Contoh, kalau Anda punya tugas harus bekerja di sebuah tempat, anggap saja apa misalnya kantor pos. Masih ada kantor pos ya? Saya masih anggap saja di kantor mana lah, orang ngantri pengen ngambil kartu apa begitu, tak taunya dia lagi asik baca Al-Quran. Alhamdulillah, maksiat. Ibadahmu ngurusi orang, bukan baca Quran. Sudah ada perjanjian dengan sebuah perusahaan atau toko, hendaknya dia pergi ke toko, kerja di situ untuk mendapatkan gaji setiap akhir bulan. Tak taunya dia apa? Asik-asik di musola baca Quran 5 juz. Maksiat. Maka kalau sudah engkau ditempatkan di makom sebab, tekuni makom sebab, maka surgamu ada di makom sebab dan pangkatmu tinggi dengan makom sebab. Jadi antara makom sebab dengan makom tajrid ini, mana yang lebih unggul? Tidak ada yang diunggul. Yang unggul adalah siapapun yang serius menekuni makomnya. Ini makom sebab. Nanti ada makom tajrid. Lah ada orang sudah sampai makom tajrid, oleh Allah dibebaskan daripada tanggung jawab. Istri nggak punya, anak nggak punya, kewajiban nggak apa-apa. Toknya sibuk ngurusi duit, ngurusi dunia. Maka dia adalah ngikuti. Ini adalah inhitat, dikatakan bahasanya iradatuka, kemauanmu di saat engkau menghendaki untuk sebab, di saat engkau mencoba memasuki makom sebab, ma'a iqamatillahi iyyaka fit tajridi, sementara Allah telah menempatkanmu di makom tajrid, makom gak usah ngurusi orang, telah dijauhkan kamu dari hiruk pikuk urusan manusia. Kamu dijauhkan dari itu, lah kok ternyata dirimu mengambil ilmu, mengambil makom sebab, maka sesungguhnya engkau telah inhitat, runtuh, jatuh, tersungkur dari makom yang tinggi. Anil himmatil aliyati, himmah yang sangat tinggi. Himmah tinggi di sini adalah sampai kepada Allah, untuk kenal Allah. Lah telah dimudahkan oleh Allah, dia tidak punya tanggung jawab, nggak ada keluarga, nggak ada sanak, nggak ada kerabat. Lah kok ternyata dia sibuk dengan urusan dunia. Dunia pun tidak digunakan untuk menolong saudaranya, bukan meningkatkan kualitas ibadahnya, tidak mendekatkan diri kepada Allah. Maka jelas yang runtuh adalah himmahnya. Dia tidak ingin kenal Allah secara sesungguhnya, runtuh dia. Baik, kita ulas dari awal lagi, bahwa mari kita koreksi diri kita sendiri. Kalau sudah kita berada di makom sebab, maka tekuni makom sebab. Kalau kita menekuni makom sebab sesuai dengan petunjuk baginda Nabi dengan syariat, maka ketahuilah pangkat kita akan tinggi di makom sebab. Misalnya, Anda adalah orang yang dipilih oleh Allah untuk berurusan dengan orang lain, tidak sekedar anak, istri dan sebagainya. Mungkin di bawah Anda adalah tanggung jawab yang banyak. Tiba-tiba dikerumunin oleh orang fakir, orang yatim dan sebagainya, sering mengadu kepada Anda. Dan Anda punya kemampuan untuk bisa mencari rizki untuk mencukupi mereka. Ternyata Anda bekerja dan bekerja, terserah itu anak yatim, apa pesantren atau apa, Anda mampu di situ. Dan memang Anda menjadi tumpuan, semua orang mengadu kepada Anda, punya tanggung jawab. Di bawah naungan Anda 10, 20, 100, 200. Kalau Anda tekuni ini, maka makommu adalah di sini, tinggi sekali nanti. Sehingga dia bekerja, memikirkan usaha, cari duit untuk memberi makan anak-anaknya, santri apa orang yang di bawah naungannya, terus bekerja. Satu saja keluarga yang diberi nafkah, dia mencari rezeki untuk satu istri, satu anak. Ini sudah makomnya tinggi seperti orang jihad di jalan Allah. Bagaimana kalau dia ngurusi orang banyak dan dia menjadi tumpuhan, maka ini makom tinggi. Bayangkan, pahalanya besar. Ini makom. Ada contoh lagi makom tajrid. Makom tajrid ini adalah contohnya yang paling mudah adalah santri. Santri yang dengar suara ini. Santri itu sama bapaknya suruh mondok, jangan